Perkenalkan, saya Febrianti Dewi dengan NIM 2462111004 dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi laporan keuangan untuk sistem aplikasi sewa alat musik menggunakan Microsoft Access. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan transaksi, pengelolaan pembayaran, pembuatan jurnal otomatis, hingga penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terstruktur. Melalui video ini, saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi serta hasil laporan yang dihasilkan dari sistem. Harapannya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perancangan dan penerapan aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu aplikasi sewa alat musik. Di sini ada tabel-tabel yang digunakan. Yang pertama itu ada tabel admin yang digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username dan password. Lalu ada tabel akun. Di sini berisi daftar akun keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu ada tabel alat musik yang digunakan untuk menyimpan data alat musik yang disewakan seperti nama alat, stok, harga sewa per hari. Lalu ada tabel customer yang digunakan untuk mencatat informasi customer seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu ada tabel detail sewa yang digunakan untuk mencatat detail item yang disewa seperti alat apa saja, jumlah. Lalu ada tabel jurnal umum yang digunakan sebagai tempat pencatatan seluruh transaksi keuangan dalam bentuk debit dan kredit. Lalu ada tabel biaya operasional yang digunakan untuk mencatat pengeluaran operasional seperti biaya gaji maupun biaya perawatan. Lalu ada tabel pembayaran yang digunakan untuk menyimpan data semua pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, baik DP, pelunasan maupun pembayaran penuh. Lalu ada tabel transaksi sewa yang digunakan untuk mencatat transaksi utama penyewaan, seperti tanggal sewa, tanggal kembali, lama hari, jaminan, dan status sewa. Di sini juga ada beberapa query yang digunakan. Untuk operasional penyewaan itu ada query grand total sewa, query daftar alat tersedia yang digunakan untuk menampilkan alat yang tersedia dan menghitung biaya sewa. Proses transaksi juga dibantu oleh query pendaftaran, query konfirmasi, query pembayaran, query nota pembayaran, query nota pelunasan. Pengembalian alat memakai query pengembalian serta pelunasan, serta update stok diperbarui otomatis oleh query stok kembali dan query update stok. Untuk laporan, tersedia laporan bulanan dan query rekap pendapatan. Di bagian akuntansi, ada query buku besar, query laba rugi bersih, query neraca saldo, query perubahan modal, dan query neraca. Di sini juga ada beberapa query yang digunakan untuk jurnal otomatis. Di sini ada query jurnal biaya gaji, jurnal biaya perawatan, query jurnal DP, query jurnal DP diakui sebagai pendapatan, query jurnal pelunasan, dan query jurnal pembayaran penuh. Di sini ada form login admin, form menu, form admin, form call alat musik, form pendaftaran, form transaksi sewa, subform detail sewa, form pembayaran, form biaya operasional, form konfirmasi sewa, form laporan bulanan, form pengembalian serta pelunasan. Lalu ada report, ada daftar alat tersedia, laporan bulanan, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan neraca saldo, laporan perubahan modal, nota pelunasan, nota pembayaran, dan nota total sewa. Langsung saja. Di sini yang pertama kita login admin terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan username dan password. Jika login salah, maka muncul login tidak berhasil.
Jika login benar, muncul login berhasil, lalu klik OK. Kita akan masuk ke menu utama. Pada menu utama ini, di sini ada form admin, form alat musik, form pendaftaran, form transaksi sewa, form pembayaran, form biaya operasional, form pengembalian dan pelunasan, lalu ada daftar alat musik, laporan bulanan, laporan raca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan raca. Pertama, kita masuk ke form admin. Di sini kita bisa menambah admin, menghapus admin, dan menyimpan admin. Kita juga bisa mengedit. Di sini saya coba untuk menambah admin. Untuk menyimpannya, kita klik save. Setelah mengklik save, maka di sini kita menambah data admin. Di sini ada tombol kanan kiri. Lalu di sini ada menu untuk kembali ke form menu utama. Lalu di sini ada form alat musik. Fungsinya masih sama, digunakan untuk menambah alat musik, untuk menghapus, untuk menyimpan, dan mengedit. Kita bisa mengedit di sini. Misal, kita mau mengubah harganya menjadi per hari itu, lalu kita klik save. Setelah kita klik save, maka datanya berhasil kita edit. Lalu kita kembali ke form menu. Di sini ada form pendaftaran yang digunakan untuk menambah customer baru. Kita add pendaftaran. Di sini kita isi nama customer-nya. Lalu kita isi alamatnya. Nomor telepon. Lalu kita mengisi email. Setelah itu, kita bisa simpan nama customer ini. Jika ingin melanjutkan ke transaksi sewa, kita klik saja lanjut transaksi sewa. Di sini kita bisa mengisi nama customer yang tadi yang baru kita tambahkan. Lalu kita mengisi admin yang menginput. Lalu kita isi tanggal sewanya. Dan isi juga tanggal kembalinya. Di sini akan otomatis. Lalu status sewanya aktif. Jaminannya ada KTP, SIM, dan kartu pelajar atau mahasiswa. Kita pilih kartu pelajar atau mahasiswa. Di sini kita bisa lihat daftar alat musik. Di sini ada daftar alat musik yang tersedia serta harga sewa per harinya dan jumlah stoknya. Setelah itu, kita bisa kembali ke form transaksi. Kita memilih biala. Di sini kita bisa mengisi jumlah sewanya mau berapa. Kita di sini pilih 2. Selama harinya tadi 2 hari. Ini muncul totalnya di sini. Lalu kita bisa memilih alat musik yang lain lagi, seperti gitar,
jumlah sewanya 1. Di sini ada total sewanya. Setelah itu, kita klik save. Lalu kita lanjutkan pembayaran. Di sini kita isi tanggal pembayarannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih jenis pembayaran. Di sini ada DP, ada pelunasan, dan ada pembayaran penuh. Kita coba untuk melakukan DP. Metode pembayarannya kita pilih cash. Sini dia melakukan DP. Dia membayar DP sebesar Rp200.000. Terlihat di sini ada total sewanya 360.000. Dia melakukan DP sebesar 200.000 dan ada sisa pembayaran yaitu 160.000. Kita klik save. Maka kita akan menjurnal otomatis dan kita akan update stok. Jurnal otomatisnya bisa kita lihat di tabel jurnal umum. Di sini ada pembayaran DP ID sewa 15, untuk kode akun debitnya, dan ini kode akun kreditnya. Nominalnya sebesar 200.000. Dan ini akunnya adalah kas pada uang sewa di muka. Lalu di sini kita juga bisa cetak nota. Lalu kita kembali ke form menu. Selanjutnya adalah form biaya operasional. Sini adalah tempat kita untuk mencatat biaya operasional. Di sini ada biaya operasional yang belum tercatat, yaitu biaya gaji karyawan pada bulan Oktober. Ketika kita mengklik save, kita bisa menambahkan jurnal otomatis. Kita bisa melihatnya di tabel jurnal umum. Pembayaran biaya gaji ID biaya 7, akun 5102 1101 sebesar 1.500.000. Ini untuk akun biaya gaji dan ini untuk akun kas. Itu kita kembali ke menu. Selanjutnya adalah form pengembalian dan pelunasan. Di sini ada ID sewa 15. Dia belum mengembalikan barang dan ingin melakukan pelunasan. Kita lakukan di form ini. Yang pertama, kita save karena dia ingin melakukan pelunasan. Sistem akan otomatis menambah jurnal dan melakukan update stok. Stoknya kembali bertambah karena barangnya dikembalikan. Di sini kita juga bisa cetak nota pelunasan. Sisa yang dibayarnya adalah tadi 160.000. Jurnal otomatisnya bisa kita lihat di tabel jurnal umum. Untuk ID sewa 15, melakukan pelunasan,
Akun debitnya akun kas dan akun kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 160.000. Lalu DP yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan. Uang sewa di muka pada pendapatan sewa sebesar 200.000. Selanjutnya di sini ada laporan bulanan. Di sini kita bisa mengisi bulan dan tahun untuk mengecek laporan bulanannya. Pada bulan Agustus 2025, total pendapatan sebanyak 4.705.000 dengan total sewa 9 transaksi. Lalu di sini ada laporan neraca saldo. Ada akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hasilnya balance 26.435.000. Lalu di sini ada laporan laba rugi. Di sini ada total pendapatan sebanyak 11.435.000. Lalu ada total beban 5.450.000 dengan laba 5.985.000. Lalu ada laporan perubahan modal dengan modal awal 15 juta dan laba 5.985.000. Lalu modal akhirnya menjadi 20.985.000. Lalu di sini juga ada laporan neraca. Di sini terdapat nominal aktiva dan pasiva balance 20.985.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.